Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang indah, di mana di penghujung tahun 2021 kami rindu untuk ibadah seperti ini, saudara. Tapi selalu ada aja, ya. Jadi mundur-mundur gitu sampai 3-4 kali tidak jadi. Tapi Tuhan selalu berkata, no pitsikama. Beri waktu pada anak agar kamu tahu bahwa aku punya banyak pesan untuk mereka. Jadi saudara harus tahu bahwa kita menjadi anak Tuhan itu tidak cukup sampai di sini. Kita harus mengambil sikap dan langkah untuk menyelesaikan sesuatu yang berat. Kata yang menyelesaikan itu sesuatu tugas yang kalau mungkin kita sebagai orang yang sedang berumah tangga, musim pandemi yang 2 tahun lebih ini, apa yang kita rasakan? Ekonomi, keuangan, pekerjaan, semuanya berubah. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita sebagai orang pilihannya, Tuhan sudah menyelesaikan. Kita akan perhatikan di dalam satu firman Tuhan, saudara, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1. Saya akan membacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Saudara, kata-kata diselesaikan ini suatu bukti sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jalan yang Tuhan sudah tempuh untuk kita, bila itu menjadi kehendaknya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Mungkin kita akan mengalami banyak kejenuhan, banyak hal yang membuat kita bisa tertekan, saudara. Merasa sendiri, hidup penuh dengan pergumulan, seperti kita ini berdiri sendiri dan tidak ada orang yang tahu keadaan kita. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup itu, pasti Tuhan akan selesaikan. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Kejadian 2 ayat yang ke-1 ini menunjukkan bahwa sesungguhnya penyelesaian yang Tuhan berikan itu selalu ja dan amin. Ibu itu lek ngomong gampang, sing nglakoni ki abot berat. Ibu gak tahu jeroanku dalam hatiku. Ibu gak tahu keadaanku yang sesungguhnya. Enggak tahu. Tahu datang pelepasan gitu. Mungkin bolak-balik. Berulang-ulang ada pelepasan dari zaman pandemi sampai sekarang. Saudara, saya juga manusia. Saudara curhat seperti itu, saya juga sedih. Tapi Tuhan yang menciptakan kita lebih sedih lagi. Karena dalam perjuangan kita ini seperti tidak mampu untuk bergerak, dan kita ini terkurung dan terkungkung dengan masalah itu. Mari kita akan perhatikan di sini, saudara. Kita akan
Tuhan itu memberikan waktu pada kita dalam penghujung tahun 2021 itu ada 4 season di mana kita akan menyelesaikan tubuh, roh, dan jiwa. Kemudian yang keempat ini adalah di mana kita masuk di dalam tahun yang baru. Kita bicara tentang tubuh, saudara. Tubuh kita ini. Saya bisa cubit tubuh kita. Nah, sakit kan? Kalau kita tergosok sesuatu, sakit kan? Nah, itu tubuh. Mari kita akan perhatikan. Tubuh ini, saudara, Allah ingin menyelesaikannya bila kita itu menjadi orang yang menjadi saksinya. Saudara, kita harus memahami apa arti dari kesaksian atau sesuatu yang membuat kita menyadari menjadi saksi itu seperti apa, Bu? Sebelum saya menerangkan, saudara harus perhatikan baik-baik bahwa kita memiliki tubuh yang lemah harus berani bayar harganya. Supaya saudara tahu bahwa perjalanan yang kita punya itu Tuhan ikut bekerja dan ikut campur tangan. Kita akan menjadi saksi saat kita itu mengalami banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak sesuatu yang membuat kita terluka. Contohnya seperti apa, Bu? Suatu hari, saudara, saya akan saksi. Saya itu kehilangan uang. Saat saya pergi ke pasar, saya belum menikah waktu itu. Kantong yang saya masukin itu, karena saya tergesa-gesa, itu lubang kantong baju itu, sehingga jatuh. Saya sudah berulang-ulang dari rumah ke pasar itu sampai 4-5 kali sambil berdoa. Sudah bisa bayangkan? Jadi saya itu berjalan sambil berdoa. Dan doa saya gini, Tuhan, di mana uang itu temokno Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, temokno Tuhan, di mana Tuhan, saya terobos sekali Tuhan gitu. Sepanjang perjalanan sampai 4-5 kali. Saat saya berjalan, tiba-tiba ada teman saya yang menyapa saya, diceplek saya dari belakang. Wih, kenapa kamu? Kok kayak orang bingung? Saya mau ngomong malu, saudara. Cuma saya bilang gak apa-apa. Tapi mata saya selalu melihat kiri kanan. Ada yang hilang. Enggak. Ada yang jatuh, tak? Enggak juga. Ngapain kamu matai ke sana ke sini? Ada, kamu nemu sesuatu, tak? Jadi kamu ketakutan? Enggak juga. Bisa dalam hati saya, Tuhan, saya enggak berani ngomong sama orang tua. Tapi saya harus belajar. Ya wis, saya akui bahwa saya yang hilang no uang. Saya selesaikan. Penyelesaian. Tidak boleh bohong, sudah. Ya sudah. Ini saya jalan. Meninggalkan teman saya jalan pulang. Saya masuk rumah. Orang tua saya masih tidur. Saya banguni, mau dibanguni gini, kok nggak enak, ganggu. Ya sudah nanti aja. Tapi nanti tidak dibanguni, belanjanya apa? Kan tidak bisa masak saya. Uangnya tidak seberapa sudah. Cuma 25.000. Saya sudah kayak orang bingung dan stres. Kalau saya tidak menyelesaikan, maka saya selalu mengalami depresi. Akhirnya saya tungguin mama. Sambil berdoa, Tuhan, doanya beda. Tuhan, tak serah
Bukan Tuhan, jangan sampai saya dimarahi sama mama. Dalam nama Tuhan, enggak. Tuhan tak serahno semua. Saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Saya serahkan semua. Tak lama kemudian, waktu saya duduk, sandal saya di mana ya? Oh, di mana ya? Saya bingung, saudara. Karena kita tekanan, toh, saudara. Orang kalau tekanan mudah bingung, saudara. Benar enggak? Kalau kita lagi mikir sesuatu belum beres, bingung enggak? Kita akui aja, bingung enggak? Jadi saya naruh sandal jepit itu di mana? Dia bingung, saya nyariin. Akhirnya saya baru ingat, oh iya sih, kan rumah ini baru tak pel. Wah, pasti di luar, waduh diambil orang. Nah itu sudah bingung lagi, waduh ya apa ini, sudah kehilangan uang, kehilangan sandal. Saya lari sudah. Karena rumah itu kan ada depan, ada belakang. Saya lari sampai di tempat saya buka, bener sandalnya tidak ada sudah. Akhirnya saya cuma gini, Tuhan wis gak tahu wis, saya berserah. Mungkin hari ini Tuhan lagi menyelesaikan hidup saya menjadi saksi hidup. Jadi saudara, ingat semua kejadian yang bilang, oh iki apesku mungkin makanya gak karuan kabeh. Tidak boleh saudara. Jadi selesai Tuhan akan menyelesaikan tugas saya menjadi saksinya. Amin. Udah, begitu saya tutup, diketok ya. Tak buka loh, ini teman saya tadi. Kamu ngapain kok ninggalin aku katanya gitu. Ayo ikut aku. Tidak ada. Saya bilang gitu dalam hati saya. Saya cuma bilang, duh, kamu tuh kok cekeran katanya. Cekeran tidak pakai sandal. Sayang, sini, nih, ikut aku. Loh, aku cekeran dalam hati saya gitu. Loh, dia itu melepaskan sandalnya untuk saya, saudara. Sampai saya bengong-bengong. Saya tidak seberapa dekat sama temen ini. Kenapa dia ngasih saya sandal? Ayo, gak apa-apa, aku biasa cekeran. Sampai di dekat pintu, dia beli sandal. Dan sandal baru diberikan saya, sandalnya diambil dia. Itulah yang namanya dikatakan ada menjadi saksi. Saat itu saya bingung juga. Oh ini teman mau apa? Ayo pergi ke pasar. Belanja saudara. Belanja dari budget yang saya punya 25. Dapat beras, dapat gula. Dapat ketela. Saya suka ketela. Dapat semua buah-buahan. Dari situlah saya sudah tidak kuat, dia panggil becak, wes pulang oh. Saya pulang naruh itu sampai nangis, saudara. Kuasa Tuhan itu lebih dahsyat. Amin. Kalau kita menjadi saksi Kristus, kita harus berani mengambil satu sikap bahwa saya harus membayar harga itu. Apa yang harus dibayar? Ya kerelaanmu. Kamu harus menerima. Kalau kamu tidak mau menerima, bagaimana Tuhan memberkati hidupmu kalau kamu ngeresuloy, sawak batang, apes, itu sudah. Kata-kata yang tidak membangun itu akan menjadi kutuk di atas hidupmu selama-lamanya. Ayo selesaikan. Apakah sudah pernah mengalami hal seperti itu? Apakah sudah menjadi saksinya yang hidup? Ada? Bisa menyaksikan di sini? Bukan saya yang baik, tapi itu perkara kecil. Tuhan memberkati saya. Bukan selamanya selalu begitu. Bukan, tidak juga. Saya pernah juga kehabisan uang di terminal. Saya tidak berharap ada orang yang ngasih saya. Tetapi kalau kamu menyelesaikan dengan aku akan selesaikan. Dari mana uang? Saya tidak bisa pulang. Bis datang, saya dipanggil. Sudah kan saya saksi. Saya bingung, siapa yang dipanggil? Ya, begitu naik, kamu naik Bun ya? Kamu yang punya bus Ria itu toh? Kaget saya. Iya. Ayo duduk, ayo naik. Ada apa kamu? Kok perempuan-perempuan sendiri di tempat terminal itu? Saya bilang, saya memang
belanja, beli loyang, beli apa kan saya waktu itu jadi guru les kue. Jadi dari situlah kalau menjadi saksi perkara kecil itu saudara harus belajar. Jangan minta perkara besar. Oh ini arisan dan kena no Tuhan. Oh ini rumah dan tidak seperti itu. Perkara kecil saudara. Perkara yang remeh itu loh. Kalau saudara mau menjadi saksinya, bina udusika bina ma litapa. Aku akan menyelesaikannya. Dan kamu jangan takut. Aku pembelamu. Jadi saudara jangan takut. Semua itu sudah dalam genggaman Tuhan. Selama kita di dalam genggaman Tuhan. No itu ya. Aku akan mempertanggungjawabkan hidupmu satu persatu. Jangan takut. Demikian juga kita masuk di dalam tubuh pelaku firman tuh harus juga berani bayar harganya. Apa pelaku firman itu? Saya ingat perkara kecil aja. Sudah marah? Suka marah? Halo? Suka marah? Enggak selesai mama. Marah enggak? Atau mungkin kita, apa ya? Orang bilang tuh, saya sudah ngati-ngati, tapi orang tuh sih buncek no gitu. Sudah, tahu ya? Jadi, pelaku firman itu adalah enggak boleh marah, enggak boleh gondok, enggak boleh gosip, enggak boleh mangkel. Harus membuka hati, senyum wajah gembira. Bisa enggak? Utangnya belum bayar. Aku ditagih yuk kon guyu. Lah ngene. Itu prinsipmu, saudara. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ke hatimu. Ada seorang yang datang pada saya, Bu, utang saya M. Tolong doakan segera selesai M-nya ini. Saya enggak tahu. Doa sendiri. Loh, ibu kan tahu dunia roh. Ayo masukin, Bu. Ini tidak akan menyelesaikan saudara kalau saudara menganggap bahwa hamba Tuhan itu sakti. Selama saudara mengandalkan itu, Tuhan tidak akan menyelesaikan duduk perkara. Kamu harus berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Selain kamu dibimbing oleh hamba Tuhan, harus berkomunikasi. Saat orang itu bilang M, saya bilang gini, Tuhan apa yang saya lakukan? Saya tanya, jujur saya tanya, walaupun saya masuk dunia roh, orang ini banyak dukun nih, banyak apa jarum, banyak apa. Saya enggak mau bilang, oh kamu gini. Saya enggak mau seperti peramal saudara. Saya cuma tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan cuma bilang, ada dua pilihan hambaku katanya. Dia ikuti aku atau dia pergi ke dukun. Peramal. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Bilangin aja suruh puasa. Puasanya. Ya wis, kamu puasa ya besok. Puasa? Kenapa ya saudara? Tidak ada di sini. Puasa sama berkat kok seneng berkat ya? Kayak puasa tuh wabot gitu. Puasa gitu. Ya wes, gak apa-apa. Ya gitu tanya, berapa jam? Kalau saya bilang, dari jam 12 malam sampai 12 siang. Loh, itu sudah. Jadi kalau jam 12 malam sampai jam 12 siang gak apa-apa. Tapi tidur dibangun jam 11. Itu udah puasa saudara. Itu ngorok. Tidak akan menyelesaikan. Puasa. Berapa? 3 jam. Wah, gampang 3 jam. Loh, jangan gampang loh saudara. Iblis tahu kelemahanmu. Benar. Gampang 3 jam. Mau mulai dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Oke. Ya pulang dia. Tenang wis, pasti dijawab oleh Tuhan. Baru jam 6 bangun. Anak itu karan ruame saudara putus cinta saudara. Diajar entek-entekan. Terus dia pun menggeh-menggeh. Kira-kira Tuhan jawab enggak ya? Tajam mati. Ini orang ini baru olahraga atau apa? Hanya ayo kita doa aja. Doa itu sih, oke. Karena kan orangnya udah
besar gupu-gupu ya. Tenaga entek ya. Begitu dia doa dibuka. Karena dia habis marah dan memaki-maki anak. Sak kebun binatang pepek semua. Bumbu rawon. Terus siapa Tuhan? Batal! Hanya saya bilang batal. Loh, kok batal? Ini sudah jam 6 loh Bu. Saya sudah jalan jam 6. Ibu tak beban, gak bisa sampai jam 6:30. Setengah jam ini Bu. Batal. Karena kamu marah. Loh, aku marah normal. Aku ini orang tua Ibu. Gini Bu. Karena dia gini putus cinta mau bunuh dia. Ya, apakah tidak ada kata-kata lain? Untuk benar-benar pelaku firman harus lemah lembut. Wah, gak kena anakku ki, bos disiram, gak kena dibakar, gak kena. Wah. Sudah, yang bicara siapa? Situ dulu silakan. Oh tunggu sih, aku nih, dibuka semua unak-unak ya saya. Sak jam setengah saya, tak lihatin, tak jam setengah. Sudah, belum. Gue nih, aku nih dari orang tua. Sudah. Belum. Sekarang Ibu maunya apa? Bilang ke Tuhan, aku sudah bosan hidup kayak gini. Duh saudara, kutuk lagi keluar. Sebagai pelaku firman, tidak boleh seperti itu. Amin. Apakah kita juga seperti itu? Ayo kita dicek saudara. Ini kan tahun 2021. Tahun 2022. Kita harus berubah hidup kita. Amin. Tidak boleh kita ngomel-ngomel saudara. Hanya besok puasa lagi. Ya. Asal dia. Tutup mulut saudara. Kunci mulut semua mulut. Istri ini ngebel saya. Maaf ini pendeta Maria Magdalena. Oh ya. Kenapa suami saya kok diem aja Bu? Ada apa? Tak tahu. Tak bilangin Pak makan. Diam. Oh kenapa? Gak tahu. Jadi saudara, mari kita sebagai pelaku firman itu jangan yang orang bilang tuh kelakuan hidup kita ini tidak sesuai kalau saudara itu cinta Tuhan. Kalau saudara benar-benar cinta Tuhan, saudara akan punya sinar dari Tuhan, di mana kuasa Tuhan itu ada di dalam hidupmu, walaupun kamu masih memiliki banyak persoalan. Amin. Jadi, mari kita harus berani membayar harga untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin bahwa sebagai pelaku firman itu kita harus bisa mengendalikan diri. Ini sudah menguasai diri sendiri seperti firman Tuhan. Harus sabar menerima. Dan juga saudara, untuk menjadi kesaksian hidup itu, saat kita belum mendapat kemenangan, saudara akan tetap kuat menghadapi masalah. Saudara perhatikan, bumi, langit dan segala isinya ini diciptakan untuk manusia, agar manusia itu bahagia. Demikian juga hidup kita. Selama kita memiliki Tuhan, kita akan dijadikan hidup kita bahagia. Jadi jangan kita berandai-andai, jangan kita saudara? Orang bilang hidupmu ya hidupku. Dia selalu bilang gitu kalau kita masuk dalam konseling. Hidupmu ya hidupku. Hidup Bu Titi itu lebih enak karena masuk dunia roh. Siapa sih mau? Siapa sih seneng? Kita tidur ada roh liwat. Bangun saudara saya. Saya malah gak ngerti apa-apa. Terus aku gak ngerti bodoh, gak ngerti perkara itu. Loh saudara harus ingat tuh. Kalau saudara menjadi milik Tuhan, kesaksian hidup saudara ini harus berani membayar harganya. Berarti saudara harus kuat hadapi ini. Tetap tenang dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Contohnya kayak apa Bu? Nah orang tadi kan dim-dim, hanya datang. Masuk. Saya bilang, oh iya, duduk, saya mau doa di altar. Oh silakan doa. Begitu doa Tuhan bilang gini, mengapa?
kelakuan kamu dan sikapmu kepadaku tidak sama. Tuhan tegur. Kalau kamu mencintai aku sungguh-sungguh, berarti kamu harus membayar hargamu untuk tetap sabar dan menerima kenyataan. Dia nangis sudah. Begitu nangis, Tuhan bilang, no betusika. Hari ini kamu aku ubah. Hiduplah seperti Tuhan mau, selesaikan masalahmu. Nah, ini diselesaikan saja. Ya sudah, saya harus bagaimana? Tuhan bilang, tidak boleh marah, jalani apa adanya, kerja apa adanya. Ya. 3 bulan kemudian, dia datang dengan muka yang kuyu, dan dia bilang, saya mau masuk ke altar kok. Oh ya, silakan. Saya sudah puasa, Bu. Ya, dari jam 12 malam sampai jam 12 siang ini. Oh, enggak apa-apa, silakan. Dia menyembah. Dia bilang apa? Tuhan, boleh saya doa sendiri ya? Tuhan, saya sudah menyelesaikan. Saya hidup seperti Tuhan mau. Di mana saya meletakkan semuanya. Saya belajar tidak marah, belajar tidak gondok, belajar tidak bergosip. Dari situ Tuhan buka, saudara. Ulang dari sini, di hati pun saya sudah selesai pembayarannya. Loh, kok bisa? Dan bilang apa? No, karena kamu setia, aku hapus hutang. Nah, itu sudah. Jadi intinya kesaksian hidup itu adalah penguasaan diri sendiri, mengenai tentang firman Tuhan itu harus ada. Kemudian mengalami kejadian yang harus dijalani, belajar, komunikasi, konseling dengan Tuhan untuk mengenal kuasa Tuhan. Contohnya apa? Ya tadi, apa-apa ngomong, saudara. Tahu? Tuhan, saya semenjak pandemi ini, maaf ya sudah selalu pakai kaos kaki. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau pakai kaos kaki. Suatu hari saya lupa pakai kaos kaki. Tuhan nginget, balik. Tapi Tuhan tidak bilang kaos kaki. Itu kesaksian kecil saja. Saya naik di tempat atas tangga itu, saya bingung. Kenapa ya saya di sini? Bingung, saya mau ambil apa ya? Hanya saya mau turun, baru 2 langkah. Naik lagi. Apa ya? Nah, selama saudara tidak menyelesaikan, Tuhan tidak akan jawab. Itu selesaikan. Tuhan, apa? Oh Tuhan, saya kok naik ke atas, apa? Oh, langsung dijawab, kaos kaki. Oh saudara, itu perkara kecil. Jadi intinya saudara harus berkomunikasi, bukan kaos kaki, bukan gitu. Tapi di sini loh ada yang mengingatkan Roh Kudus dalam hati saudara. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa alami kejadian yang harus dijalani itu adalah satu kesaksian hidup kita dalam sepanjang jalan kita. Kita harus tahu. Suatu hari ada satu kesaksian juga. Saya lagi dengan seseorang, setir saya. Dia tuh ngantuk. Ciu, di tol. Saya itu juga tidak tahu kalau dia ngantuk. Tapi Tuhan bilang, jangan omong orang itu. Ajak omong. Terus ajak omong. Tetapi ngantuk saya. Kalau saya tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan, maka saya tidak akan mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Tiba-tiba mobil itu ada binatang yang nyebrang, tidak tahu apa, pokoknya nyebrang, daram, sweet itu. Begitu direm kan dia benda, langsung melek ombo, terus ngantuk lagi. Sampai 3 kali berturut-turut ada binatang menghalang-halangi dia. Siapa itu yang ngirim? Tuhan selesaikan. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita belajar di penghujung 2021 ini. Ayo, saudara, latih dirimu untuk bicara dengan Tuhan. Amin. Selesaikan. Jangan hanya sini terkeluar. Percuma, saudara tidak akan menjadi terang. Saudara tidak akan bisa diberkati. Saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan. Selama saudara tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau ke sini, Tuhan saya mau ke situ. Belajar saudara, karena komunikasi ini penting. Ya, kita akan lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menerangkan tentang bagaimana keputusan kita
Saudara, di musim pandemi ini, kadangkala kita sebagai manusia, saudara, kita kadang capek ya. Kita akan perhatikan ayatnya di sini. 2 Korintus pasal 8 ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jadi saudara, ada langkah-langkah yang harus saudara selesaikan di sini. Bahwa kehidupan kita harus belajar tubuh ini memasuki kehendak Tuhan. Ini adalah pilihan. Seperti ini katakan harus berani membayar harga. Di sini adalah pilihan. Sudah milih, mau milih ikut Tuhan atau mau milih ikut diri sendiri atau mau ikut dunia. Kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus ingat ini, harus memasuki kehendak Tuhan. Apa memasuki kehendak Tuhan? Saudara, musim pandemi ini pasti saya juga sedih tidak bisa melayani. Ya. Seringkali permasalahan demi permasalahan itu terus bertubi-tubi datang dari mana-mana segala arah. Intinya, wes kamu sini yo, aku ini butuh kamu. Ya. Ayo kita bersama lagi untuk berdoa bersama. Tapi kan pandemi. Terus barusan ini saya pergi ke satu tempat dan saya ada di satu hotel, dan saudara, saya harus mengambil satu keputusan. Saya berani tidur di hotel atau saya tinggal di orang itu. Itu aja. Kalau saya tinggal di orang itu, saudara, saya mikir juga, satu terganggu, dua juga saya tidak bisa tenang untuk berdoa sendiri, secara pribadi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk di hotel. Kalau saya tidak menyelesaikan, saudara, keputusan saya ini, saudara, maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya. Kalau saudara mau pergi ke hotel, menurut saya, kan saya harus siap-siap tuh, saudara. Kalau di hotel berarti kan tuh tempat orang tidur berbagai-bagai orang. Jadi saya harus apa? Harus bawa semprotan, harus memakai tisu basah. Semuanya siap untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, saya laksanakan. Demikian tidaklah melaksanakan sepadan dengan kerelaanmu. Kita ngomel-ngomel. Gara-gara ini aku melihat, capek-capek aku bersihin ini, dibersihin lagi. Tidak akan selesai. Penyakit tetap ada. Ingat tuh, sudah ngomel itu, penyakit masalahmu tetap ada. Tapi kalau saudara tenang, sukacita walaupun capek-capek. Saya itu capek karena sudah larut malam, orangnya tidak selesai-selesai. Jadi saya sering tuh sampai jauh malam, sampai ngantuk nyemprotin, bersih-bersih. Nah, kalau saya tidak melaksanakan sepadan dengan kerelaan yang dilakukan pada saya, pasti saya akan menggerutu. Saya tidak lakukan. Kenapa? Saya tahu bahwa saya harus memasuki kehendak Tuhan. Kecaplah dan rasakan Tuhan hadir. Firman akan menggenapinya. Kenapa? Firman itu akan menggenapi. Kenapa? Karena kita sudah sejalur dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Penyelesaian. Jadi di tahun 2021 ini, saudara punya banyak kekurangan. Betul enggak? Saudara perlu ada perubahan-perubahan untuk ke depan. Dan saudara tidak mau start kita itu terus ekonomi kita begini. Betul enggak? Kita harus maju ke depan dan ekonomi kita juga akan bertambah. Itu harapan kita. Tapi pandemi masih ada. Allah itu menyelesaikan. Kalau kamu betul-betul taat dan betul-betul melakukannya, Allah itu kasih adanya. Dia akan membuka tingkap-tingkap langitnya, akan menyertai perjalanan kita. Dan itu pasti. Dan saya yakin. Dan saat itu juga saya sudah tidur di hotel, sudah enak, sudah tenang, sudah pokoknya sudah dibersihin semua, sudah pokoknya sudah tinggal tidur, Akhirnya orangnya ngebel, besok kamu keluar. Kenapa? Udah keluar aja, selesai kan kita sudah selesai tugas kita. Kita harus selesai dan kita pindah hotel lagi. Lah ampun, kalau orang giga sudah, apa pindah-pindah kan gitu. Tapi saya harus rela. Ya sudah. Ya udah ya enggak apa-apa. Udah semua bertindak piro tadi.
Ya total-totalan dihitung ya, rugi sudah mungkin kita. Buang sudah dibersih-bersih, orang yang luar yang masuk. Terus diurapi semua bersih, orang yang masuk enak men. Gitu ya, kalau kita mau logika. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya tahu pasti Tuhan punya maksud. Pindah, dan lagi. Pindah, hotel, ngomproti lagi sudah. Capek. Tapi kita tahu. Selama kita selesaikan dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Jadi saudara, tubuh ini PR saudara. Saya kemarin dulu ngasih PR sampai lupa. Sekarang saya tidak mau kelupaan dan kecolongan lagi. Saya mohon saudara akan membaca tentang tubuh. Kekurangan saudara apa, beban saudara apa, nanti pada waktu pelepasan saudara akan didoakan. Amin. Jadi besok hari Selasa saudara akan tulis tubuh ya, PR saudara. Tubuhmu itu kekurangannya apa? Sakit-sakitan, mungkin punya pinjaman atau mungkin apa catat semua saudara. Masukkan di amplop, tidak ada yang bergosip. Masuk di amplop, waktu pelepasan didoakan, selesaikan. Amin. Jadi jangan lupa ya, jangan nyatet di sini ya. Harus di rumah. Pulang ini PR yang dikerjakan. Kalau kamu selesaikan, pasti Tuhan akan selesaikan. Amin. Yakinlah bahwa semua langkahmu itu kayak alas kertas gini. Saudara jangan bilang kertas loh. Selama kita punya iman dan kita selesaikan, Tuhan akan ikut campur tangan. Amin. Dan jangan main-main. Tuhan tahu kamu main-main atau enggak. Tuhan tahu hatimu, saudara. Dia sangat mengenal pribadimu. Dan jangan main-main. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita akan lihat gambar yang terakhir, saudara. Dalam perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah, ya, kita harus tahu kita ini seperti pohon yang hidup. Walaupun sebelah ini banyak beban, saudara ya. Tapi kita ingat bahwa bersyukurlah. Bersyukur adalah mengakui kasih Tuhan dalam segala hal yang telah Dia berikan kepada kita. Dan Dia telah memberi kita segalanya. Setiap nafas yang kita tarik adalah pemberian kasih-Nya. Setiap saat keberadaan adalah kasih karunia-Nya. Karena itu bawa serta anugerah yang luar biasa darinya. Amin. Kalau saudara melakukan itu, maka pilihan saudara akan menjadi ya dan amin. Itulah firman Tuhan. Dan saya tidak banyak panjang lebar. Saudara, yang penting saudara harus bisa melewati semua penyelesaian. Ingat, penyelesaian tahun 2021. Catat, suatu hari aku datang, duduk sujud menyembah Engkau. Aku mengucapkan syukur karena Engkau selalu baik. Dalam musim pandemi ini, dan Romo hadir dan kata keluar kamu roh kami. Dapat karena tubuh saya sedang melipat tangan. Sementara roh jiwa saya terbang di atas kepala saya. Lalu malaikat Tuhan berkata, ikut aku. Kemudian saya diajaknya terbang tinggi, makin tinggi, menjulang tinggi. Dan dia berkata, lihatlah ke depan. Kami melihat ada banyak persimpangan jalan. Dan ikutilah salah satu jalan itu, kata malaikat. Saat jalan itu kami ikuti, dapat terkejutnya. Karena jalan yang kita tempuh itu adalah jurang yang sangat menakutkan. Dan teruskan, lihatlah jalan yang lainnya, kata malaikat itu. Kemudian kami pun juga ikuti. Saya ikuti jalan yang sebelah ke kiri, yang tadi kanan sekarang ke kiri. Sepertinya indah, semua ada.
Tapi saat dalam persimpangan jalan, kami sangat terkejut karena di sana banyak sekali roh-roh yang gentayangan, yang berteriak, tolong aku, tolong aku. Aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Tolonglah aku. Saya pun juga ketakutan saat itu. Tuhan, apa ini? Tuhan berkata lewat para malaikatnya, Nubitesikonomia, ketahuilah mereka itu semuanya ada, semuanya tercukupi, tapi bukan aku yang memberkatinya, tetapi penguasa-penguasa roh-roh yang tidak benar. Mereka terikat selamanya di sana. Ikutlah aku, bersama aku. Kemudian kami melewati jalan setapak, mungkin agak susah. Kunetusikenamaya, apa yang kamu rasakan? Saya merasa damai, Tuhan. Saya merasa tenang di jalan ini. Walaupun jalan ini sempit untuk satu orang, tapi saya merasa aman sekali tinggal di sini. Kemudian malaikat Tuhan membuka, disingkapkan yang terselubung. Lihatlah, ternyata kami bersama dengan para malaikat menggiring kami, mengikuti jalan setapak ini menuju kebenaran Tuhan. Huitisikhamaya, sampaikan kepada orang-orang pilihanku, selesaikan hari ini juga. Aku ingin kamu memilih bagianmu bersama aku. Jangan terlena. Pandang terus salib itu. Temui kedamaian itu bersamaku. Dan aku tidak akan meninggalkan. Jatuhlah hamba tersungkur. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kami sudah tidak tahan dan tidak bisa untuk mempertahankan hidup ini. Kunetesikama, ambillah ini. Inilah air kehidupan yang melegakan kamu. Saat itu juga hamba-Mu meminumnya dengan kuasa Roh Allah. Ada satu zaman yang luar biasa. Dan dia berkata, semua orang akan mendapatkan air hidup ini saat mereka datang kepadaku, memberikan tubuh roh jiwanya menjadi bagianku. Saat itulah hamba sadar bahwa Tuhan betul-betul sangat memperhatikan anak-anaknya. Pulanglah kamu, hambaku. Sudah waktunya kamu kembali ke dalam tubuhmu. Pesanku adalah, jangan pernah meninggalkan aku, karena aku mencintainya. Kunehaupa, jangan tinggalkan aku. Kemudian roh kami kembali di dalam pelataran Tuhan, di mana tubuh kami sedang berdoa. Masuk dan genaplah tubuh roh jiwa kami dalam pelataran. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal. Kita tahu bahwa